Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang berolahraga atau berlari saat bulan puasa. Emang bisa? Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan pelatih, saya juga bukan atlet. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Bulan puasa udah di depan mata nih, atau jangan-jangan teman-teman melihat video ini juga bulan puasanya atau bulan Ramadannya udah mulai ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang melaksanakan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Bulan Ramadan benar-benar memberikan berkah untuk kita semuanya. Bisa meningkatkan iman kita, selain itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita. Jadi bukan puasa itu bikin kita makin nggak sehat, tapi malah puasa itu justru membuat badan kita atau pola hidup kita atau pola makan kita menjadi lebih teratur. Bagi teman-teman yang udah aktif berolahraga sebelumnya, mungkin apapun olahraganya, salah satunya mungkin bisa juga berlari, sudah terbiasa berlari beberapa bulan ke belakang, kemudian menghadapi bulan puasa, bingung nih harus gimana ya? Terus muncul nih beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Emang bisa ya berolahraga saat bulan puasa? Kalau lari pas puasa, batal dong puasanya. Puasa aja udah lemes badannya, gimana sambil olahraga bang? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Pertama, dari pemilihan waktunya terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak lagi puasa, itu kita bebas aja kita memilih waktu yang enak atau yang nyaman, yang paling kita sukai lah untuk berolahraga. Tapi lebih terbatas kalau misalnya kita sedang melaksanakan puasa. Pertama, pada saat teman-teman setelah sahur atau setelah sholat subuh. Ini terdengar agak agak asing mungkin ya, karena kita kan puasanya sampai sore, kok olahraganya jadi pagi. Nah, kalau misalnya kita setelah bersahur pagi, kemudian menunaikan ibadah sholat subuh, itu tenaganya masih utuh, masih banyak karena baru saja tubuh kita diisi oleh nutrisi yang kita butuhkan untuk kegiatan sehari itu. Jadi kita pagi itu bisa berolahraga dan olahraganya juga bakal masih semangat banget. Cuman perlu diperhatikan bahwa tidak bisa kita melakukan olahraga yang berat. Yang penting kita berkeringat, tidak perlu yang intensitas tinggi, berkeringat secukupnya, berolahraga secukupnya agar badan kita juga siap melaksanakan kegiatan pada hari itu. Dan untuk pagi hari ini jam yang tepat mungkin setelah sholat subuh, atau kalau lebih baik lagi menurut saya apabila matahari sudah mulai terlihat. Jadi kita bisa terkena sinar matahari walaupun nggak banyak dalam satu hari itu. Mungkin 5-15 menit waktu yang sudah cukup untuk melakukan olahraga atau lari pagi. Berikutnya sebelum buka puasa. Nah, ini sebelum buka puasa memang tenaga kita bisa dibilang sudah hampir sudah di akhir-akhir waktu menjelang buka puasa, sehingga tenaganya ya memang sisa gitu ya. Kita udah pakai tenaganya atau energinya udah kita keluarkan sepanjang hari untuk berkegiatan dan juga berpuasa, sehingga sisa tenaga itu, tapi kalau menurut saya ini adalah waktu yang paling memudahkan kita. Maksudnya adalah, jadi pada saat kita berlatih, intensitasnya bisa kita pilih sesuai dengan tenaga yang menurut kita sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya tenaganya pun atau energinya dihabiskan pun, pada saat kita selesai berolahraga kan kita akan menjelang buka puasa ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama waktunya. Kalau misalnya pagi kita langsung intensitas berat, waduh bakal sengsara tuh satu harian menunggu buka puasa. Tapi kalau sore hari kan kita lebih bisa memprediksi nih, kalau saya mau lari setengah jam misalnya, ya kita alangkah baiknya berlari setengah jam, startnya setengah jam sebelum buka puasa. Jadi pas banget pada saat selesai berolahraga, kita sudah bisa langsung berbuka puasa. Yang ketiga adalah setelah buka puasa atau setelah sholat tarawih. Jadi pas banget nih. Waktu jeda yang paling efektif adalah 2-3 jam setelah kita makan berat. Jadi pada saat kita buka puasa, kemudian dijeda sholat maghrib, kemudian dijeda dengan tarawih, dan kegiatan agama yang lain, itu saya rasa akan sangat efektif untuk kita berlari. Dan ini adalah waktu yang paling
mau dipakai latihan apa aja juga boleh gitu ya, karena energinya sudah tergantikan dan setelah olahraga juga bisa langsung diisi oleh energi yang lain. Tapi perlu diingat kalau malam hari ini mungkin kita bisa bebas pilih pola latihan mau seberat apapun, tapi faktor keamanan juga harus diperhatikan. Misal tempat latihan kita tidak bisa lebih bebas dibandingkan kalau pagi atau siang hari. Kalau malam hari mungkin kita di jalanan itu agak lebih rawan karena gelap. Kemudian kalau misalnya di trek lari juga kadang ada yang nggak ada penerangannya ya. Jadi pilih yang ada penerangannya. Ya pokoknya latihan lari kita tempatnya jadi lebih terbatas kalau malam hari. Waktu olahraganya sudah kita perhatikan, berikutnya adalah untuk intensitas seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa intensitas menjadi faktor yang sangat penting. Mungkin teman-teman pada saat sebelum memasuki bulan puasa memiliki intensitas yang cukup tinggi gitu ya. Misal harian larinya 5K gitu ya. Mungkin kalau di bulan puasa bisa sedikit diturunkan. Tidak bisa kita memaksakan pengen untuk performanya agar sama persis dengan pada saat kita sebelum puasa. Perlu diingat bahwa kita harus mengutamakan ibadahnya dulu, baru olahraganya. Benar-benar perlu diperhatikan karena kalori atau energi yang ada di dalam tubuh kita itu masuknya hanya sekali pada saat sahur pagi. Jadi pada saat teman-teman berpuasa harus bijak memilih pola latihan. Jangan sampai overtrain, membahayakan diri kita, yang mana energi dan cairan yang ada di dalam tubuh kita itu sedang kurang-kurangnya. Tapi beda cerita kalau misalnya latihan malam setelah sholat tarawih gitu ya. Itu sih untuk intensitasnya mungkin sedikit lebih bebas. Tapi perlu diingat, jangan terlalu malam. Alangkah baiknya dikasih space waktu 2 jam sampai menjelang waktu tidur. Kalau waktu tidurnya jam 10 ya jangan sampai latihan lebih dari jam 9 gitu ya. Jadi harus dikasih space karena itu bisa mengganggu waktu tidur kita. Bagi teman-teman yang tujuannya untuk mengurangi berat badan, nah pada saat bulan puasa ini waktu yang bisa dibilang membantu banget. Karena selama kita berpuasa itu energi dan kalori yang ada di dalam tubuh kita itu memang sudah rendah gitu ya. Dipakai untuk kegiatan aja kalorinya memang sudah rendah, kadar gulanya rendah sekali. Jadi untuk mendapatkan heart rate yang diperlukan untuk masuk kardio, lari kardio dengan menggunakan 60-80% heart rate kita, itu cukup 5 menit aja sebenarnya udah nyampe gitu ya. Jadi olahraganya pun diterusin sampai 10 menit, misal 15 menit, itu sudah bisa membakar lemak, sudah efektif membakar lemak. Namanya fasted cardio. Jadi pada saat kita melakukan kardio itu memang dalam keadaan yang kadar gulanya rendah. Ini sangat efektif banget untuk menjadikan lemak sebagai energi. Yang penting bagi teman-teman yang udah latihan lama tapi aduh aku puasa jadinya nggak bisa latihan secara maksimal. Perlu diingat jangan sampai kita mengorbankan ibadah puasa kita demi menahan performa lari agar tetap naik. Alangkah baiknya kita memaksimalkan ibadah kita, kemudian olahraganya bisa mengimbangi dan setidaknya tidak turun. Akhirnya menjadi jauh dari performa sebelumnya, tapi dijaga betul untuk tetap aktif berolahraga, setidaknya tidak turun performanya. Tapi meskipun demikian, kalau manajemen waktu latihannya bisa baik, nggak menutup kemungkinan performanya malah jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Gimana sih caranya lari atau berolahraga pada saat bulan puasa? Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.